Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca halaman 50. Anak-anak udah pada ketemu halaman 50? Dibantu yang sampingnya yang dewasa. Kita akan membahas hadis nomor 32. Nomor 33. Ini adalah hadis yang kedua di bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang doa kedua orang tua. Hadis yang ke-33 ini berisi cerita nyata tentang seseorang yang terkena doa buruk ibunya. Seseorang yang terkena doa buruk siapa? Ibunya. Saya tidak akan bacakan kata per kata supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya akan bawakan cerita ini dengan redaksi langsung ke bahasa Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, belum pernah sepanjang sejarah ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua kejadian. Kejadian yang pertama dialami oleh Maryam, yaitu bisa berbicaranya putra beliau, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Siapa? Juraij. Ketika para sahabat mendengar nama Juraij, maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, Juraij ini kisahnya seperti apa? Jadi mereka sudah tahu tentang kisahnya Nabi Isa. Mereka belum tahu tentang kisahnya Juraij. Kata Nabi SAW, Juraij adalah seorang ahli ibadah yang punya tempat ibadah sendiri, semacam musola. Ya. Kalau kita semacam apa? Musola. Selain bekerja, beliau juga tekun beribadah di musola tersebut. Pada suatu hari, ibunya datang di saat Juraij sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Karena tempat ibadahnya semacam panggung gitu ya, rumah panggung, ibunya manggil dari bawah, dan ibunya juga tidak tahu Juraij lagi ngapain. Maka ibunya memanggil Juraij, nggak ada jawaban. Apakah Juraij mendengar panggilan ibunya? Dengar enggak? Dengar. Tapi Juraij lagi sholat. Maka Juraij pun bimbang, apakah saya akan menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya. Ini panggilan pertama. Ibunya kembali mengangkat suara, Juraij. Lagi-lagi Juraij bimbang, sholat apa menjawab panggilan ibu. Dia tetap milih sholat.
Panggilan ketiga, Jurej. Bimbang lagi, sampai akhirnya Jurej tetap memutuskan dia lanjut sholat. Ibunya ini marah, ibunya ini jengkel, karena dipanggil berkali-kali Jurej tidak menjawab. Maka ibunya tadi berkata, la amatakallah ya Jurej hatta tanzura fi wajhil musimat. Wahai Jurej, semoga engkau tidak akan mati sampai dipermalukan oleh pelacur. Oleh pelacur. Singkat cerita, Jurej ini mungkin menganggap itu biasa ya. Dan beliau, Jurej ini juga enggak kemudian menemui ibunya, minta maaf atau apa, enggak. Lewat gitu aja. Sampai datanglah suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita itu setelah anaknya lahir datang ke raja. Kemudian wanita itu mengatakan, aku diperkosa. Dan ini anak hasil perkosaan. Siapa yang berusaha kamu? Jurej. Fitnah atau enggak? Fitnah atau bukan? Fitnah. Raja itu tanpa babi bu langsung memerintahkan pasukannya, hancurkan tempat ibadahnya siapa? Jurej. Memalukan, rajin ibadah tapi zina. Datangkan Jurej, dihancurkan rata dengan tanah. Jurejnya di apa? Diborgol, dibawa ke istana. Wanita ini mengklaim bahwa kamu memperkosa dia. Dan ini hasilnya, bayi. Jawab kepada siapa? Jurej. Maka Jurej itu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, mana bayinya? Mana bayinya? Bayi masih merah, baru lahir kok. Bisanya cuma oek-oek. Ya. Begitu dikasih tahu ini bayinya, maka Jurej pun bertanya kepada bayi. Bayi kok ditanya? Apa pertanyaannya? Man abuka? Apa artinya man abuka? Hah? Siapa? Ayahmu. Siapa ayahmu? Bapakmu itu siapa? Wong bayi kok ditanya? Subhanallah. Ternyata bayi itu menjawab, Ra'il bakar. Ra'il bakar itu artinya apa? Bapakku itu penggembala sapi. Ya. Alias wanita ini berzina dengan penggembala sapi. Bukan dengan siapa? Bukan dengan Jurej. Jurej ini di fitnah. Begitu mendengar jawaban langsung dari bayi ini, dan itu adalah di luar apa namanya? Di luar kebiasaan. Bayi kok bisa ngomong? Ya. Maka
Semua yang ada percaya bahwa memang wanita ini memfitnah Juraij. Ya. Maka mereka pun minta maaf sama Juraij, dan sebagai bentuk keseriusan mereka, nak didengerin nak, masa di depannya Ustadz malah ngobrol, di depannya Ustadz tuh, ayo sini, madep sini. Nah. Maka sebagai bentuk keseriusan mereka, bahwa mereka betul-betul minta maaf, mereka mengatakan, kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan emas. Masya Allah. Kemarin pakai apa? Kayu. Ya. Apa kata Juraij? Enggak usah. Kata mereka, kami akan bangunkan, ya kalau nggak mau pakai emas, kami akan bangunkan pakai perak. Apa kata Juraij? Nggak usah. Terus apa? Ya bangun kayak kemarin aja. Akhirnya dibangunkan seperti semula. Raja ini penasaran, kok Juraij senyum? Jadi tadi kan ditanya, mana bayinya, sambil senyum. Kamu kenapa senyum tadi? Kenapa nggak terlihat panik atau apa? Kemudian Juraij mengatakan, aku terkena doa buruk ibuku. Maka berhati-hatilah dalam bersikap terhadap orang tua. Jangan memancing emosi orang tua. Bayangkan, Juraij itu ketika dipanggil sama ibunya lagi apa? Sholat, bukan lagi main game, bukan lagi main gadget, bukan lagi main dara. Dara itu burung merpati. Ya. Bukan lagi mancing, bukan lagi nonton TV, bukan lagi sholat. Harusnya kalau lagi sholat dipanggil orang tua gimana? Diem. Kok diem? Nanti kayak Juraij nanti. Gimana harusnya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka jawab panggilan ibu, jawab panggilan bapak. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib seperti zuhur, maka disegerakan untuk menyelesaikan sholat. Setelah sholat apa? Datang memenuhi panggilan ibu, minta maaf, maaf bu tadi saya lagi sholat. Ya. Pelajaran buat anak-anak, hati-hati. Pelajaran buat orang tua, hati-hati juga. Jangan mengobral. Apa mengobral? Gampang-gampang mendoakan keburukan buat anak. Karena itu akan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.